Otska. Dalam dunia olahraga, meraih kemenangan hanya membutuhkan momen yang singkat. Tapi di baliknya, dibutuhkan banyak keringat. Pocari Sweat 900 ml, Ion Supply for more sweat. Go Sweat, Go Ion. Selamat sore semua. Balik lagi sama aku Milen di acara for FYI, for your inspiration. Hari ini kita senang banget nih bisa kumpul-kumpul di sini, bisa ngobrol-ngobrol di sini sama aku. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Jangan-jangan di antara kita ada yang semalam tidurnya cuma 3 jam nih gara-gara scrolling TikTok. Jangan ya. Apalagi sekarang kan lagi musim sakit ya teman-teman, jadi kita harus jaga kesehatan. Nah, di sore ini kita bakal ngobrol santai kayak di warung kopi, tapi bahasanya tuh lebih berfaedah, lebih bermanfaat, dan pastinya pasti menginspirasi. Oke, kita tuh akan bahas gimana sih caranya ngebalancein antara hobi dan ke daily life gitu, kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini di segmen ini agak berbeda nih dari segmen sebelumnya. Jadi tuh aku akan ngobrol tentang dance gitu. Gimana teman-teman yang mau mengembangkan hobi dance-nya bisa nih simak dan dengerin obrolan kita hari ini. Oke, jadi tuh seperti aku yang bilang dari awal, kita akan bahas gimana caranya the struggle is real, cara balance latihan dance dan daily life. Oke, aku di sini nggak sendiri, ada seorang mahasiswi yang cantik, yang keren, dan pastinya berprestasi. Oke, kita akan ditemani oleh sosok yang bisa dibilang dia tuh sudah khatam di dunia dance. Yuk langsung kita sambut orang yang udah kita culik dari kesibukannya. Ini dia. Halo, nama kamu siapa? Hai, nama aku Destira. Halo, selamat sore Destira. Sore. Kabarnya? Baik. Kesibukannya apa nih sekarang? Kalau aku sibukannya ya paling ya kuliah-kuliah main aja. Oke, kamu jurusannya apa? Psikologi. Psikologi. Udah semester berapa? Semester 5. Oke, Destira ini sudah semester 5 ya teman-teman. Nah, katanya kamu denger-denger ini berprestasi ya di dunia dance modern. Ya, cukup prestasi. Oke, prestasi apa yang sudah kamu dapat? Kalau misalnya di dance modern ya paling kita lomba-lomba antar sekolah. Biasanya kan kalau di SMA itu suka ngadain cup sekolah ya. Ya. Misalnya di Jakarta tuh banyak banget, dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, itu banyak banget yang ngadain. Ya paling lomba-lomba antar sekolah aja. Oke, keren banget ya Kak Desira ini, banyak prestasi di usia dia yang sekarang. Nah, aku mau nanya nih, sejak kapan kamu mulai tertarik sama dance modern? Aku mulai tertarik itu saat masuk SMA, yaitu tahun 2020. Itu awal aku nyoba di dunia modern dance. Karena sebelumnya aku tuh kecebur di dunia tradisional dance. Terus aku kayak pengen sesuatu yang baru gitu. Oh, jadi kamu masuk ke dance modern ya? Iya. Oke. Apa yang membuat kamu memilih dance modern dibandingkan jenis tari lainnya? Apa yang membuat kamu milih dance ini nih dibandingkan dengan jenis tari lainnya? Yang bikin aku milih modern dance itu ya tadi karena aku pengen punya pengalaman yang baru dari yang sebelumnya aku pernah ikut traditional dance. Jadi aku kayak terus aku juga lihat di modern dance itu kayak kita tuh bebas berekspresi gitu. Oke, kerasa ini tuh cocok untuk passion kamu. Iya. Oke. Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit nih tentang pengalaman pertama kamu saat menari dance modern ini? Pengalaman pertama aku saat menari modern dance. Pertama, kalau aku cukup sulit sebenarnya karena peralihan kan dari tradisional dance ke modern dance. Ya, karena kayak dari segi gerakan, segi terus juga aturan-aturannya itu juga sangat berbeda gitu kan. Dimana kalau misalnya di traditional dance kita kayak sangat amat sopan gitu kan, harus punya
attitude-nya lah. Oh, Tapi kalau misalnya di modern dance sebenarnya juga sama, juga kayak harus punya attitude terhadap apapun itu, tapi dia lebih bebas gitu. Pakaiannya juga lebih bebas gitu. Oh, kamu jadi bisa mengekspresikan diri kamu. Iya. Oke. Nah, menurut kamu nih, apa arti dance modern bagi kamu? Arti dance modern bagi aku itu kayak aku bisa mengekspresikan diri aku. Aku bisa jadi diri sendiri, nggak terikat dengan apapun sih. Oke. Nah, pasti kan ada nih yang menginspirasi kamu dalam dunia dance ini. Siapa yang paling menginspirasi kamu dalam dunia dance modern? Ada kayak orang Korea namanya Badali gitu. Tapi aku juga punya di relasi dekat, relasi orang-orang yang terdekat aku juga ada. Kayak teman-teman aku tuh juga dia kayak benar-benar kayak jago banget dance-nya, terus itu juga jadi salah satu inspirasi sih buat aku. Oke. Nah, biasanya nih berapa kali kamu latihan dalam seminggu? 1-2 kali. Jadi tergantung. Misalnya kalau misalnya latihan biasa kayak ya latihan per minggu gitu kan, biasa 1 kali 1 minggu. Tapi kalau misalnya kita mau lomba, itu biasanya dibanyakin lagi, bisa 2-3 kali dalam 1 minggu. Oke. Tapi konsistennya tuh 3 kali ya dalam seminggu? 2. Oh, 2 ya. Oke. Ada nggak sih hal yang paling sulit saat mempelajari gerakannya? Ada. Jadi kalau misalnya di modern dance itu tuh lebih sulit karena kita harus menyamakan itu gerakan antara tangan dan kaki. Beda kayak di traditional dance. Kalau modern dance itu juga dia ritmenya tuh lebih cepat gitu. Jadi kita harus imbangin tuh harus cepet gitu. Harus ngebalancein ya. Iya, balance-nya tuh harus cepat gitu. Oke. Nah, bagaimana nih cara kamu menyeimbangkan antara latihan dan kegiatan lainnya? Kalau misalnya aku caranya menyeimbangkan antara kegiatan aku sehari-hari dan modern dance aku itu, kan kalau misalnya di modern dance itu kan kita udah ada jadwalnya. Contoh aku diambil jadwalnya itu hari Kamis. Sedangkan di hari Kamis itu kebetulan aku nggak ada kuliah juga dan nggak ada aktivitas lain. Jadi mungkin itu cara aku sih. Jadi kayak di modern dance udah ada jadwal, udah ada planning. Terus di hal lain seperti kuliah itu hari Senin, hari Selasa. Jadi kayak nggak keganggu apa-apa gitu. Oke, jadi bisa dibilang kamu tuh udah balance ya antara latihan dance modern ini sama kegiatan kamu. Nah, bagaimana perasaan kamu saat kamu tampil di depan banyak orang? Jujur aku tuh sebenarnya suka banget tampil di depan banyak orang sih. Iya, jadi aku jujur gak ada rasa malu. Jadi kayak malah kalau misalnya aku tampil, aku kayak bebas mengekspresikan diri aku. Dan kayak aku tuh pengen semua orang tuh attention ke aku. Oke, berarti kamu salah satu orang yang percaya diri banget ya? Iya, bisa dibilang. Itu bagus tuh teman-teman bisa diinspirasikan. Karena zaman sekarang tuh banyak orang yang kurang percaya diri gitu sama diri sendiri. Padahal gak apa-apa banget, it's fine buat kamu percaya diri di depan banyak orang. Terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa harapan kamu terhadap perkembangan dance modern di masa depan? Kalau misalnya harapan aku terhadap perkembangan modern dance di kedepannya itu gini, aku tuh pengen banget ngeliat kalau misalnya modern dance dan traditional dance itu bisa collab. Contoh misalnya kita mungkin konsepnya di modern dance, tapi di kostum mungkin bisa kita bisa kita collab dengan pakaian batik atau gimana, itu kan juga menurut aku oke banget sih. Oke. Makasih ya sudah aku mau aku tanya-tanya. Nah, gitu teman-teman, semoga obrolan aku sama Destira ini bisa menginspirasi banyak orang. Apalagi tadi aku singgung tentang percaya diri, nggak apa-apa banget kita percaya diri di zaman saat ini gitu. Banyak yang aku lihat dari orang-orang kurang percaya diri kalau kita menampilkan di banyak orang. Itu tuh nggak apa banget, itu salah satu bentuk kita mengekspresikan diri kita sendiri. Nah, nggak kerasa waktu kita sudah di penghujung acara. Semoga obrolan kita tadi menginspirasi teman-teman semuanya ya. Terima kasih juga untuk Kak Destira sudah mau meluangkan waktunya kita tanya-tanya. Semoga kedepannya kamu sukses terus dan dance-nya bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyimak obrolan kita dan sudah antusias mau dengerin obrolan kita. Aku Milena pamit undur diri. Bye-bye. Utska. Dalam dunia olahraga, meraih kemenangan hanya membutuhkan momen yang singkat. Tapi di baliknya, dibutuhkan banyak keringat. Let's go!
Pocari Sweat 900 ml. Ion Supply for more sweat. Go Sweat, Go Ion.